Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Kisah hari ini akan mengoyak hatimu sampai ke dasarnya. Bayangkan seorang gadis miliarder berhijab rapi turun dari mobil mewah. Di tengah keramaian jalan, sorotan mata tak berarti apa-apa baginya. Ia berlari tanpa alas kaki dan memeluk seorang pemuda lusuh yang tergeletak di trotoar. Keringat dingin, tubuh demam, bibir pecah-pecah, dan napas tersisa setipis harapan. Orang-orang menatap, namun tak satu pun menolong. Pelukan itu terekam kamera dan menjadi awal dari badai besar yang mengguncang nama keluarganya. Harga diri, warisan, dan aib dipertaruhkan hanya demi satu nyawa yang dianggap tak berharga oleh dunia. Siapa pemuda itu? Dan kenapa seorang putri konglomerat rela mengorbankan segalanya hanya untuknya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tak putus walau mu telah tiada. Langit sore menguning kemerahan, bayangan gedung pencakar langit membentang di kaca hitam mobil mewah yang melaju perlahan di jalan utama ibu kota. Di dalamnya duduk seorang gadis muda berhijab pastel. Wajahnya teduh, matanya kosong menatap keluar. Dialah Mila, satu-satunya anak dari keluarga konglomerat ternama, tapi juga satu-satunya yang selalu merasa sendiri. Mobil berhenti sejenak karena lampu merah. Pandangan Mila tak sengaja tertumbuk pada satu titik di trotoar. Seorang pemuda lusuh, kurus, dan pucat tergeletak setengah sadar. Tubuhnya menggigil meski matahari belum tenggelam. Bajunya robek dan wajahnya dekil. Orang-orang berlalu lalang, menoleh sejenak, lalu pergi tanpa peduli. Mila mendadak duduk tegak. Jantungnya berdetak cepat. Berhenti, katanya pelan tapi tegas. Nona, sopirnya bingung. Berhenti sekarang. Tanpa tunggu aba-aba lagi, Mila membuka pintu dan turun, bahkan tanpa sempat mengenakan alas kaki. Mata pejalan kaki sontak tertuju padanya. Gadis cantik dari mobil mewah kini berlari ke arah pemuda jalanan itu, berlutut di sampingnya, lalu merengkuh tubuhnya dengan kedua tangan. "Dek, kamu dengar suara kakak?" Suara Mila bergetar. Pemuda itu membuka mata perlahan. Napasnya terputus-putus. Bibirnya pecah. Tak ada suara yang keluar, tapi tangannya bergerak menggenggam tangan Mila yang gemetar. Mila menoleh ke sopir. "Bawa air minum dan selimut dari mobil. Cepat." Kerumunan mulai terbentuk. Sebagian mengangkat ponsel. Rekaman itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah disangka Mila. Karena tak lama setelahnya, wajahnya dan pemuda itu tersebar di internet. Dengan satu kalimat yang mendadak viral. Putri konglomerat peluk pemuda jalanan di trotoar. Siapa dia sebenarnya? Namun bagi Mila, pelukan itu bukanlah drama. Dalam genggaman lemah tangan pemuda itu, ada sesuatu yang mengguncang jiwanya. Seolah mimpinya semalam, doa lirih dalam sujud, terjawab lewat pertemuan ini. Pemuda itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Selama perjalanan, Mila tak melepaskan tangannya. Detak jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Entah kenapa, ia merasa seperti baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Di ruang IGD, dokter langsung menangani. Hasil awal, dehidrasi berat dan kurang gizi. Mungkin sudah berhari-hari ia tak makan. Saat dokter bertanya siapa namanya,
pemuda itu hanya bergumam lemah, "Rafa?" Mila tersenyum. Rafa. Nama itu langsung tertancap di dadanya. Malam itu, ia duduk di sisi ranjang, memegang tangan Rafa yang masih lemah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mila merasa damai meski berada jauh dari istananya. Di luar sana, video pelukan mereka ditonton jutaan orang. Komentar bermunculan. Ada yang memuji, ada yang mencemooh. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa sejak saat itu, hidup Mila tak akan pernah sama lagi. Dan esok harinya, badai besar pun dimulai. Matahari pagi menyusup pelan melalui celah jendela rumah sakit. Lampu temaram ruang rawat masih menyala. Di salah satu sudut ruangan, Mila tertidur dalam posisi duduk. Kepalanya bersandar di pinggiran ranjang, sementara tangan kirinya menggenggam tangan Rafa yang masih lemah. Dalam tidur yang tak pulas itu, ia mengigau pelan, seolah sedang mengulang doa yang semalam ia lantunkan dalam sunyi. Rafa membuka matanya perlahan. Napasnya mulai teratur. Wajah pucatnya tampak lebih hangat dibanding sehari sebelumnya. Ia menatap langit-langit ruangan, lalu menggeser pandangan ke samping. Di situ, gadis yang memeluknya kemarin kini ada di sisinya, tertidur, tak bergeming. Rafa tak tahu siapa dia. Tapi genggaman tangannya terasa seperti selimut yang menenangkan tubuh yang telah lama menggigil. Suara pintu terbuka perlahan membuat Mila tersentak. Seorang perawat masuk dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Nona. Pasiennya sudah lebih baik. Dokter akan periksa sebentar lagi." Mila mengangguk pelan, mengusap wajah, lalu berdiri. Rafa mengikuti gerakannya dengan mata penuh pertanyaan. "Kamu udah bangun?" Suara Mila lembut seperti embun pagi. Rafa mengangguk pelan, bibirnya masih pecah, tapi ia berusaha tersenyum. "Makasih, Kak. Namaku Mila. Panggil saja Mila." "Aku, Rafa." "Aku tahu," jawab Mila dengan senyum tulus. "Kamu sempat bilang kemarin, sebelum kamu pingsan lagi." Rafa hanya mengangguk. Senyum itu terlalu lemah untuk menutupi beban yang telah lama ia pikul. Mila merasakan itu. Tatapan bocah yatim yang terbiasa menahan sakit. Mata yang mengerti rasa lapar, takut, dan kehilangan. Beberapa saat kemudian, dokter masuk bersama dua perawat. Mila memberi ruang dan menunggu di luar. Saat ia duduk di kursi lorong rumah sakit, ponselnya bergetar. Notifikasi membanjir. Ratusan pesan masuk dari berbagai platform. Ada video dirinya memeluk Rafa di trotoar. Sudut pengambilan gambarnya jelas. Dari seberang jalan. Beberapa akun berita telah memuat cuplikan itu dengan judul sensasional. Putri konglomerat peluk gelandangan di jalan. Aksi nyata atau pencitraan? Turun dari mobil miliaran, gadis ini peluk bocah jalanan. Motif di balik drama ini? Mila menatap layar ponsel tanpa emosi. Ia tahu dunia akan seperti ini. Menilai tanpa memahami. Menghakimi tanpa tahu isi hati. Tapi satu notifikasi membuat tangannya gemetar. Pesan dari asisten pribadi ayahnya, Pak Surya. "Nona Mila, Tuan ingin bertemu malam ini. Pukul 19 di ruang kerja. Dimohon hadir. Penting." Mila menarik napas dalam-dalam. Ia tahu waktunya tak banyak. Dunia luar telah mengetuk gerbang keluarganya. Setelah dokter memastikan Rafa stabil dan boleh dirawat inap, Mila meminta izin untuk tinggal dan mendampingi. Ia menandatangani dokumen sebagai wali sementara.
Nama keluarga besarnya membuat administrasi rumah sakit melunak. Tidak banyak pertanyaan. Tidak banyak syarat. Uang menyelesaikan semuanya. Namun kali ini bukan uang yang jadi alasan Mila bertahan. Tapi hati. Setelah Rafa tertidur kembali, Mila pulang sejenak ke rumah. Sopir pribadinya, Pak Doni, menjemput dan hanya diam sepanjang perjalanan. Pria paruh baya itu sudah mengabdi sejak Mila kecil. Ia tahu bila harus diam, maka diamlah yang terbaik. Sesampainya di rumah, gerbang besi terbuka otomatis. Mobil masuk pelan, lalu berhenti di depan pintu utama. Villa bergaya Eropa itu menjulang megah, dikelilingi taman yang luas, kolam renang, dan pilar-pilar putih berkilau. Namun bagi Mila, itu bukan rumah. Itu hanya bangunan kosong yang menyimpan gema pertengkaran, sunyi, dan dingin. Ia disambut pembantu rumah tangga yang buru-buru membungkuk. "Selamat datang, Nona." Tanpa banyak bicara, Mila langsung naik ke lantai 2, berganti pakaian, dan berdiri di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Rambut tertutup rapi oleh kerudung, wajahnya tampak letih tapi kuat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa mantap. Bukan karena pakaian, bukan karena nama besar keluarganya, tapi karena ada seseorang yang kini menanti kasihnya, bukan hartanya. Pukul 7 malam, Mila melangkah masuk ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu dipenuhi rak buku, meja kayu jati besar, dan pencahayaan temaram yang membuat suasana tegang. Di kursi kulit hitam duduk ayahnya, Pak Dirgantara. Seorang pengusaha tambang, properti, dan saham ternama yang memiliki pengaruh di mana-mana. Di sampingnya berdiri Ibu Mila, dengan wajah setengah khawatir, setengah kecewa. "Apa yang kau lakukan, Mila?" Suara ayahnya berat. "Aku hanya membantu seseorang yang sakit," jawab Mila tenang. "Di jalanan? Memeluknya? Membawanya ke rumah sakit? Membiarkannya tidur di kamar kelas VIP atas nama keluarga kita?" Mila mengangkat dagunya. "Iya. Kau tahu video itu viral? Nama keluarga kita jadi bahan omongan. Lalu kenapa? Karena aku turun dari mobil dan memeluk manusia?" Suasana ruang kerja menegang. Ibunya melangkah maju. "Mila, kalau kamu butuh perhatian, tinggal bilang. Jangan buat drama murahan seperti ini." Mila menatap ibunya. "Aku tidak butuh perhatian kalian. Aku butuh ketulusan. Dan Rafa memberiku itu." Ayahnya berdiri. "Pilih. Keluarga ini, atau anak gelandangan itu." Nafas Mila tercekat. Tapi ia tak mundur. "Aku butuh waktu." "Tidak ada waktu." Suara ayahnya tegas. "Malam ini juga kamu tak boleh ke rumah sakit lagi. Besok pagi anak itu akan dipindahkan ke panti sosial." Mila menatap kedua orang tuanya. Perlahan ia mundur, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tak goyah. "Kalau kalian memaksa, aku akan pergi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mila menyiapkan rencana pelarian dari rumah megahnya. Bukan untuk lari dari kemewahan, tapi untuk menyelamatkan satu-satunya hal yang membuat hidupnya berarti. Di kamar, ia mengepak ransel kecil. Hanya baju secukupnya, sedikit uang tunai, dan satu foto masa kecilnya. Lalu dengan langkah ringan tapi berani, ia turun dari lantai 2 saat seluruh rumah telah hening. Pak Doni sudah menunggu di mobil, tanpa bertanya, tanpa menghakimi. "Nona yakin?" tanyanya pelan. "Kalau aku tinggal, aku kehilangan Rafa.
dan kehilangan hatiku sendiri. Pak Doni mengangguk. Mesin dinyalakan. Mobil melaju pelan meninggalkan gerbang besi. Dan malam itu, sebuah perjalanan baru dimulai. Bukan hanya untuk Mila, tapi untuk cinta yang tak kenal darah, status, atau nama besar. Mobil melaju dalam senyap menembus jalanan kota yang mulai sepi. Lampu jalan menyala temaram, menyapu kaca jendela dengan kilatan samar. Mila duduk di jok belakang sambil menggenggam ranselnya erat-erat. Dadanya berdegup cepat, tapi matanya tak lagi ragu. Sejak kecil, ia hidup di dalam sangkar emas, dikelilingi kemewahan namun kehilangan arah. Malam ini, ia memilih jalan yang tak pernah diajarkan dalam buku pelajaran atau nasihat keluarga. Pak Doni, sang sopir yang setia, melirik dari kaca spion. "Nona, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi apa yang Nona lakukan akan berat. Tidak semua orang bisa memahami." "Aku tahu, Pak," jawab Mila lirih. "Tapi kalau aku tetap diam, aku akan mati perlahan di dalam hidupku sendiri." Mobil berhenti di depan rumah sakit. Mila turun dengan langkah cepat, menyusup masuk dari pintu belakang. Ia sudah hafal jalur ini, dulu sering diam-diam ke sini saat mengikuti kegiatan sosial kampus. Lorong rumah sakit terasa lebih dingin malam ini. Langkahnya menggema. Tak ada suster berjaga di depan kamar Rafa, hanya lampu kecil menyala lembut dari dalam. Mila membuka pintu perlahan. Rafa tertidur dengan tangan terinfus. Napasnya mulai normal, namun wajahnya masih terlihat pucat. Mila duduk di sisi ranjang, menyentuh dahinya pelan. Dingin, tapi tenang. Rafa mengerjap. "Kak Mila." "Aku di sini," jawabnya lembut. Rafa mencoba duduk, namun tubuhnya masih lemah. Aku di mana?" "Di rumah sakit." "Kau selamat?" Rafa menunduk, malu. "Harusnya aku gak bikin kakak repot." "Jangan bilang begitu. Kamu gak repotin. Kamu justru menyelamatkan aku." Rafa menatapnya bingung. "Aku?" Mila mengangguk. "Kamu kasih aku alasan buat hidup. Buat melawan." Rafa tak mengerti sepenuhnya, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Mila membuka ranselnya. "Kita harus pergi malam ini. Keluargaku, mereka gak akan biarkan kamu tinggal di sini. Mereka mau kamu dipindah ke panti sosial pagi ini." Rafa menegang. "Kenapa?" Aku gak ganggu siapa-siapa." "Justru karena kamu gak ganggu siapa-siapa, mereka takut. Takut karena kamu mengubahku. Mereka gak suka kalau aku mulai punya hati sendiri." Rafa terdiam. Lalu menunduk. "Kamu yakin mau lari sama aku?" "Aku gak lari dari kamu," Mila tersenyum. "Aku lari bersama kamu." Pak Doni kembali dengan kursi roda. "Aku udah urus semua dengan perawat jaga malam ini. Kita bisa keluar sekarang." Rafa dibantu duduk di kursi roda, masih lemah tapi hatinya mulai menghangat. Mila mendorong pelan sambil memastikan tidak ada yang mengikuti. Mereka keluar melalui lorong belakang, menuju parkiran kecil tempat mobil sudah menunggu. Perjalanan malam itu membawa mereka ke pinggiran kota. Sebuah rumah kecil milik kerabat lama Pak Doni yang kini kosong karena ditinggal pemiliknya ke luar negeri. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan 2 kamar dan dapur kecil. Jauh dari kemewahan villa tempat Mila tinggal, tapi terasa lebih manusiawi. Rafa dibaringkan di ranjang kayu dengan kasur tipis. Mila menyalakan lilin dan menyelimuti tubuhnya.
Malam itu, mereka tidur di bawah atap yang bukan istana, tapi penuh ketenangan. Pagi harinya, sinar matahari menyusup melalui celah-celah dinding kayu. Burung-burung berkicau dari pohon mangga di halaman. Rafa membuka mata dan tersenyum kecil. Ia tak menyangka masih hidup. Lebih dari itu, ia tak menyangka ada orang sepertinya bisa dibawa pergi oleh gadis sepertinya. Mila menyusul dari dapur, membawa secangkir air hangat dan bubur instan. Ini belum enak sih, tapi untuk sarapan darurat bisalah, katanya sambil duduk di lantai dekat tempat tidur. Rafa mengambil mangkuk pelan. Aku gak tahu harus bilang apa. Bilang aja, makasih udah mau hidup, ucap Mila sambil tersenyum, mata berkaca-kaca. Setelah sarapan, Mila duduk bersila di lantai. Ia mulai bercerita tentang hidupnya. Tentang ayahnya yang hanya bicara soal angka dan aset, tentang ibunya yang hidup dalam bayang-bayang gengsi, dan tentang dirinya yang setiap hari merasa seperti boneka yang dihias tapi tak pernah didengar. Rafa mendengarkan tanpa menyela. Lalu gantian ia bercerita. Tentang ibunya yang meninggal saat melahirkannya, tentang ayahnya yang meninggal karena kecelakaan saat ia masih kecil, dan tentang hidupnya di jalanan sejak usia 9 tahun. Tidur di empran toko, bekerja apa saja dari ngamen sampai ngumpulin kardus. Hidupnya ringkih, tapi jiwanya tak pernah benar-benar mati. Di tengah obrolan itu, suara motor berhenti di depan rumah. Mila langsung berdiri dan mengintip dari balik jendela. Pak Doni, katanya lega. Sang sopir membawa beberapa kantong plastik berisi makanan, obat-obatan, dan pakaian bekas. Saya titip belanja ke warung kenalan saya. Dia gak akan tanya macam-macam. Mila memeluknya singkat. Terima kasih, Pak. Saya gak tahu harus bagaimana tanpa Bapak. Ini semua tanggung jawab saya, Nona. Saya sudah janji pada almarhum ibu kamu dulu untuk jagain kamu, bukan jagain kekayaan. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan. Mila dan Rafa mulai menata hidup dalam diam. Mereka menyapu halaman, menanam sayuran di belakang rumah, dan kadang memasak bersama di dapur kecil. Malam-malam mereka diisi obrolan panjang tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu hanya bisa dibayangkan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Karena di luar sana, dunia terus berputar. Berita tentang hilangnya Mila menguasai media. Wartawan, polisi, bahkan detektif swasta dikerahkan untuk mencarinya. Ayahnya murka. Keluarganya menuduh ada penculikan. Padahal, Mila pergi dengan kehendak sendiri. Dan satu hari, saat Rafa menyapu halaman, ia melihat selembar kertas menempel di tiang listrik tak jauh dari sana. Wajah Mila terpampang besar dengan tulisan. Dalam pencarian. Harap hubungi nomor ini jika melihatnya. Ada imbalan besar. Rafa menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, waktu mereka tak banyak lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, Mila duduk sambil memandang langit gelap. Bintang-bintang bertaburan, tapi di hatinya ada badai yang belum reda. Apa kamu menyesal? Tanya Rafa pelan. Enggak, jawab Mila mantap. Aku hanya takut, kebahagiaan ini terlalu sebentar. Rafa menggenggam tangannya. Kalau sebentar, kita nikmati. Kalau lama, kita syukuri. Mila menoleh. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai bukan karena namanya, tapi karena jiwanya. Dan di dalam rumah kayu yang sederhana itu, dua jiwa saling menyelamatkan dalam sunyi, jauh dari dunia.
Angin sore membawa bau debu dari jalan tanah yang kering. Daun-daun pohon mangga bergetar lembut, seakan ikut menyimpan rahasia dua jiwa muda yang sedang bersembunyi dari dunia. Rafa duduk di kursi rotan reot di teras rumah, memandang langit yang mulai jingga. Tubuhnya mulai pulih, meski masih lemah, tapi semangatnya jauh lebih kuat dibanding saat pertama ditemukan Mila. Di dalam rumah, Mila sedang menyapu lantai dapur. Rambutnya digulung sederhana, baju kaos longgar dan celana kain lusuh membuatnya tampak seperti gadis kampung biasa. Jauh dari citra putri konglomerat yang dulu bersinar di acara-acara gala atau peluncuran brand mewah. Namun anehnya, senyuman di wajahnya sekarang lebih tulus. Lebih damai. Suara langkah Rafa memecah keheningan. Mila. Iya, kamu udah minum obat? Udah. Aku lihat poster itu lagi. Di tiang listrik. Tadi anak kecil di warung seberang bilang ada yang tanya-tanya soal cewek cantik. Mila menghentikan sapunya. Sejenak diam. Lalu menatap Rafa. Kamu takut? Rafa menggeleng. Aku lebih takut kamu kenapa-kenapa. Mila tersenyum pahit. Aku harusnya takut. Tapi anehnya, aku malah tenang. Karena aku tahu, kalaupun aku ketemu mereka, aku gak akan pulang. Tapi kalau mereka pakai kekerasan? Atau kirim orang? Aku gak akan nyerah segampang itu, Rafa. Malamnya, suasana rumah kecil itu lebih sunyi dari biasanya. Pak Doni belum kembali. Ia pergi ke kota untuk mencari informasi. Sebelumnya ia berpesan agar mereka tidak keluar rumah dan jangan membuka pintu untuk siapapun. Sekitar pukul 9 malam, terdengar suara sepeda motor berhenti di kejauhan. Langkah-langkah berat mendekat. Rafa mengintip dari sela jendela bambu. Tampak dua pria asing berdiri di luar pagar kecil yang hanya setinggi pinggang. Salah satunya memakai jaket hitam, bertato di leher. Yang lain gemuk, memegang kertas. Mereka bawa poster itu, bisik Rafa. Mila langsung mematikan lampu dapur. Hanya cahaya dari lilin yang tersisa. Suara dari luar mulai terdengar. Permisi. Ada lihat cewek ini gak? Tinggi, putih, cantik. Katanya orang kota. Ada imbalannya loh. Rafa dan Mila saling berpandangan. Napas mereka tertahan. Pria bertato melangkah mendekat ke pintu. Rumah ini kosong ya? Atau diam-diam ada yang ngumpet? Lalu terdengar suara keras dari samping rumah. Suara ranting dipatahkan. Entah hewan, entah manusia. Rafa berbisik, Mila, masuk ke kolong ranjang. Cepat. Gak. Kita bareng-bareng, bisik Mila balik. Aku gak akan ninggalin kamu. Pintu diketuk keras. Hei. Buka. Kami cuma mau nanya. Mila menarik tangan Rafa pelan-pelan ke arah kamar belakang. Suara ketukan berubah jadi gedoran. Jantung mereka berdebar seperti genderang perang. Tiba-tiba suara motor kembali terdengar. Kali ini dari arah depan. Suara familiar menerobos ketegangan. Siapa kalian? Keluar dari pekarangan ini sekarang juga. Itu suara Pak Doni. Pria bertato menjawab keras, kami cuma cari orang, Pak. Gak niat ganggu. Santai aja. Kalau cuma cari orang, gak usah maksa masuk rumah orang lain. Saya polisi. Bohong Pak Doni dengan nada tegas, kalian mau saya panggilkan pos ronda sini? Suara diam sejenak. Lalu terdengar langkah mundur. Motor menyala.
Dua pria itu pergi. Mila keluar pelan dari kamar. Wajahnya masih pucat. Pak Doni, aulah saya kira. Mereka dari kota. Suruhan seseorang. Saya udah curiga tadi di warung ada yang ikutin saya. Untung saya muter lewat belakang. Rafa duduk di lantai, menggenggam dada. Kalau mereka datang lagi, kita gak bisa terus di sini, Pak. Betul, jawab Pak Doni. Tempat ini udah gak aman. Malam itu juga mereka mengepak barang seadanya. Mila membawa ransel kecil, Rafa membawa tas kresek berisi obat dan baju. Pak Doni menyetir mobil tanpa lampu dalam, menyusuri jalan tikus menuju daerah lebih dalam ke arah timur. Mereka melewati jembatan kayu, bukit kecil, dan akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di tepi hutan pinus. Rumah yang mereka tuju adalah milik teman lama Pak Doni. Seorang duda tua bernama Pak Suharto, mantan guru yang kini hidup bertani. Rumah kayunya berdiri di lereng bukit dengan pemandangan langsung ke lembah. Pak Suharto menyambut mereka dengan senyum. Saya tahu suatu saat kamu bakal butuh tempat ini, Doni. Makasih, Pak Harto. Anak-anak ini butuh sembunyi dulu. Tolong bantu. Selama mereka hormat sama tanah ini dan gak bawa ribut, mereka aman di sini. Keesokan harinya, kehidupan baru dimulai. Rafa membantu di kebun, memanen sawi dan menyiram bibit cabai. Tubuhnya mulai kuat. Wajahnya sedikit demi sedikit berubah dari suram menjadi bersinar. Mila membantu di dapur, memasak untuk semua, dan kadang mencatat hasil panen di buku kecil. Suatu sore, ketika mereka duduk di pinggir ladang melihat matahari tenggelam, Rafa bertanya pelan, "Apa kamu kangen rumah?" Mila menghela napas. "Enggak. Aku malah ngerasa baru sekarang punya rumah." Rafa menatap wajahnya yang bersih dari make up. Mata jernih yang dulu hanya ia lihat dari jauh, kini ada di sisinya. "Aku janji," kata Rafa, "kalau kita selamat dari semua ini, aku bakal kerja keras. Aku bakal bangun rumah beneran buat kamu. Bukan rumah dari marmer, tapi dari cinta." Mila tertawa kecil. "Aku lebih milih rumah dari tanah liat, asal kamu yang temani." Mereka tertawa bersama, tak sadar ada sepasang mata mengintip dari balik pohon. Mata yang tak asing. Mata yang membawa petaka. Mata dari seseorang yang dulunya diam, tapi kini sedang mengirim pesan ke nomor misterius. Lokasinya sudah ditemukan. Siap-siap datang. Dan saat langit mulai gelap, badai baru pun mulai mendekat. Udara pagi di lereng desa Pinus terasa lebih segar dari biasanya. Embun menggantung di pucuk-pucuk daun, aroma tanah basah memenuhi udara. Di dapur kayu yang hangat, suara sendok mengaduk bubur menyatu dengan nyanyian burung di kejauhan. Mila duduk di samping tungku, mengenakan jaket rajut pemberian ibu Pak Harto. Wajahnya teduh meski matanya masih menyimpan letih. Rafa datang membawa seikat daun pepaya. Bajunya basah oleh embun, rambutnya acak-acakan, tapi senyum di wajahnya lebih cerah dari hari sebelumnya. "Aku nemu daun ini tadi di dekat aliran air," katanya sambil duduk. "Bagus. Bisa kita rebus buat teman makan nanti sore," jawab Mila sambil menatap api di tungku. Kehidupan mereka selama seminggu terakhir berjalan tenang. Tak ada berita, tak ada pengejaran, seolah dunia lupa bahwa seorang gadis miliarder tengah bersembunyi di ujung hutan. Rafa dan Mila mulai terbiasa hidup sederhana, mencuci di sungai, makan dari hasil kebun, dan tidur dengan irama jangkrik sebagai pengantar malam. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak. Jauh di pusat kota,
Di ruang rapat sebuah hotel bintang 5, ayah Mila, Armandio Santosa, menatap layar ponsel dengan mata menyala. Dia ditemukan di Desa Pinus, Pak, lapor seorang pria berjas abu-abu. Anak buah kami sudah kirim sinyal. Hanya butuh 2 hari untuk bergerak. Armandio menghela napas panjang. 2 hari. 2 hari cukup untuk memutus seluruh akses. Aku tak akan biarkan anakku dihancurkan oleh pemuda jalanan. Tapi, Pak, suara sekretarisnya gemetar, dunia maya mulai berubah. Netizen mulai simpati ke pihak Mila. Tagarnya sudah trending. Bahkan akun media gosip ikut menyebarkan potret Mila memeluk pemuda itu di jalan. Mereka menyebutnya gadis berlian yang menemukan kemanusiaannya. Mata Armandio membelalak. Hapus semuanya. Pakai uang. Gunakan bot untuk tenggelamkan berita itu. Aku tak mau lihat nama keluarga kita jadi bahan ejekan. Sementara itu, di Desa Pinus, Pak Harto memanggil Mila dan Rafa ke teras rumah. Semalam aku dapat kabar dari pos ronda. Ada 2 orang asing yang datang ke warung depan, nanya-nanya soal pasangan muda yang tinggal di rumah kebun. Mereka gak sebut nama. Tapi wajah-wajah itu bukan orang sini. Rafa menggenggam tangan Mila. Dingin. Aku tahu waktu kita gak lama, ujar Mila. Tapi aku gak mau lari lagi tanpa tujuan. Pak Harto mengangguk. Ada satu tempat. Lebih jauh dari sini. Kalian harus jalan kaki dulu beberapa jam, lalu naik perahu bambu menyeberangi sungai. Di seberang sana, ada rumah sahabat lamaku. Namanya Bu Cindy. Dia dulu pernah hidup di kota, tapi sekarang jadi penyamak kulit di tepi danau. Gak ada sinyal. Gak ada listrik. Tapi aman. Malam itu, Mila menulis sepucuk surat untuk Pak Doni. Ia tak sempat pamit langsung, karena pria tua itu belum kembali dari perjalanan rahasia ke kota. Dengan hanya 1 ransel kecil, 1 botol air, dan beberapa potong roti, Mila dan Rafa melangkah dalam gelap, hanya diterangi senter kecil. Langkah kaki mereka menyusuri jalan setapak berbatu, menembus rimbunnya pohon pinus, melewati akar-akar besar yang melintang seperti ular tidur. Beberapa kali mereka berhenti untuk beristirahat. Rafa yang tubuhnya belum sepenuhnya pulih, terengah-engah, tapi tidak mengeluh. Mila terus menggenggam tangannya, seolah memberi kekuatan lewat jemari yang saling menyatu. Kalau nanti kita sampai, bisik Mila saat mereka duduk di batu besar, aku pengen belajar hidup dari awal. Belajar masak bukan dari chef hotel, tapi dari nenek tua di dapur kayu. Belajar menanam bukan di taman hias, tapi di ladang yang benar-benar hidup. Rafa menatapnya. Dan aku pengen belajar mencintai bukan dari lagu cinta atau film, tapi dari tiap langkah kita bareng-bareng. Mata mereka saling beradu. Di bawah cahaya bulan, tak ada janji, hanya pengertian dalam diam. Sekitar jam 4 subuh, mereka tiba di tepi sungai. Airnya tenang, berkilau seperti cermin hitam. Di bawah pohon randu tua, terparkir perahu bambu kecil yang sudah dipesan sebelumnya oleh Pak Harto. Rafa membantu Mila naik ke atasnya, lalu mendayung perlahan. Suara air terbelah menenangkan, tapi di kejauhan ada yang mengintai. Di balik semak, seseorang menyalakan ponsel, merekam siluet 2 sosok muda yang menyeberang malam-malam buta. Rekaman itu dikirim ke nomor asing, lalu hilang dalam hitungan detik. Di seberang sungai, Bu Cindy sudah menunggu. Wajahnya keras, rambutnya diikat kain batik, tubuhnya kurus tapi berwibawa. Ia tak banyak tanya, hanya menyuruh mereka masuk dan istirahat.
Rumah Bu Cindy berdiri di bawah bukit, berdinding bambu, atap rumbia, tak ada listrik, hanya pelita. Tapi tempat itu punya kehangatan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Bau asap dapur, aroma kulit sapi yang dijemur, dan suara alat tenun dari sudut ruang belakang, semua jadi nada harian yang baru. Hari-hari berlalu. Mila belajar menenun. Rafa membantu menyamak kulit. Mereka jadi bagian dari desa kecil yang tersembunyi. Tak ada kamera, tak ada berita. Hanya suara alam dan kerja keras. Namun, satu sore saat Mila sedang menjemur tenunan, Bu Cindy mendekat dengan tatapan tajam. "Kau harus siap, nak. Aku tadi ke pasar kecil, dan lihat satu mobil hitam parkir di ujung gang. Platnya bukan dari sini." Dan seseorang sempat nanya soal gadis kulit putih yang menenun. Jantung Mila berdegup tak karuan. Rafa yang mendengar kabar itu langsung mendekap bahunya. "Kita harus siap. Kali ini, kita gak bisa terus sembunyi." "Kamu mau pergi lagi?" tanya Mila. "Enggak," jawab Rafa. "Aku mau kita berdiri. Bukan sebagai buruan, tapi sebagai dua orang yang berhak hidup." Dan saat malam menjelang, Rafa mulai menulis surat. Surat yang akan dikirim ke publik. Bukan untuk minta belas kasihan, tapi untuk bicara. Untuk melawan. Untuk menunjukkan bahwa cinta bukan skandal. Dan hidup bukan milik orang kaya saja. Subuh belum sepenuhnya menampakkan sinar. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan bambu yang mengelilingi desa kecil itu. Suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan, namun di dalam rumah bambu milik Bu Cindy, suasana masih sepi. Rafa duduk di depan meja kayu dengan pena di tangannya. Di hadapannya terbentang selembar kertas bekas pembungkus tembakau. Wajahnya serius, penuh ketegangan. Mila duduk tak jauh darinya, menggenggam secangkir teh hangat sambil menatap Rafa dengan mata yang penuh cinta dan cemas. "Kalau surat ini tersebar, kamu siap?" tanya Mila pelan. Rafa mengangguk. "Aku gak bisa diam terus. Dunia harus tahu siapa kamu sebenarnya dan kenapa kamu lari. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berani." Rafa kembali menunduk. Tangannya mulai menulis. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang yatim yang hidup di bawah jembatan, mencari makan dari sisa-sisa yang dibuang orang. Aku gak pernah berharap punya tempat di dunia yang sering menolak kehadiranku. Tapi suatu hari, saat aku paling tak berdaya, seorang gadis datang padaku. Dia bukan malaikat, bukan bidadari, tapi dia manusia. Yang melihatku sebagai manusia juga. Dan dia peluk aku di tengah jalan, di depan dunia. Tanpa malu, tanpa takut. Karena dia tahu, aku bukan sampah." Namanya Mila. Mungkin kalian kenal dia sebagai putri dari keluarga terkaya di negeri ini. Tapi aku kenal dia sebagai wanita paling berani yang pernah aku temui. Dia menolak dinikahkan dengan pria yang tidak dia cintai. Dia lari, bukan karena aib, tapi karena dia ingin hidup yang jujur. Sekarang kami bersembunyi, karena dunia lebih percaya pada uang daripada cinta. Tapi aku tak akan sembunyi selamanya. Aku akan berdiri. Meski dunia menertawakanku, aku akan tetap bicara. Karena yang lebih hina dari kemiskinan adalah diam dalam ketidakadilan. Dan yang lebih buruk dari kehilangan adalah menyerah pada rasa takut. Rafa menurunkan penanya. Ia memandang Mila. Air mata berlinang di pipi gadis itu. "Kamu yakin mau kirim ini?" Suaranya lirih. "Aku yakin," jawab Rafa.
Tapi kita harus hati-hati. Bu Cindy datang membawa amplop coklat tua. Aku punya teman yang biasa kirim barang ke kota lewat jalur pedagang. Surat ini bisa sampai ke wartawan lokal yang gak terikat pemilik media. Dia bisa bantu sebar. Rafa menyerahkan surat itu. Tangan mereka bersentuhan. Makasih, Bu. Beberapa hari kemudian, tanpa mereka sadari, surat itu meledak di dunia maya. Blog kecil yang memuatnya pertama kali tiba-tiba viral. Akun-akun besar mulai ikut menyebarkan. Hashtag surat dari Jalan Lakeci menjadi trending. Orang-orang mulai membicarakan cinta tak biasa itu. Video pendek saat Mila memeluk Rafa di jalan juga kembali muncul, ditonton jutaan kali. Di kota, amarah Armandio meledak. Ia menjatuhkan ponselnya, memaki semua stafnya. Kenapa kalian biarkan ini menyebar? Kalian pikir publik bisa dikendalikan? Mana tim media kita? Aku mau semua jejak hilang dalam sejam. Pak, jawab salah satu stafnya dengan suara gemetar, kami sudah coba take down semua. Tapi netizen membanjiri ulangannya. Bahkan selebriti mulai dukung Mila. Mereka bilang, ini bukan soal lari dari keluarga, tapi soal keberanian memperjuangkan hak hidup. Armandio membanting meja. Kalau media gak bisa dibungkam, aku akan ambil sendiri anakku. Kalau perlu, pakai cara paling keras sekalipun. Sementara itu di desa, Rafa dan Mila mulai merasa getaran perubahan. Warga sekitar jadi lebih ramah, bahkan ada yang memberi hasil kebun lebih banyak. Mereka membaca berita itu diam-diam dari koran lama atau ponsel yang nyala hanya saat malam dengan baterai terbatas. Suatu sore, saat mereka membantu Bu Cindy di ladang, datang seorang pemuda naik motor trail. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi rimba. Mila, Rafa, tanyanya sambil menoleh ke kiri dan kanan. Rafa siaga. Kamu siapa? Pemuda itu mengangkat kedua tangannya. Aku temannya Bang Doni. Dia minta aku ke sini. Katanya, kalian gak aman lagi. Kenapa? Tadi pagi, rumah Bu Cindy dibuntuti mobil hitam. Mereka gak turun, tapi kelihatan sedang mantau. Dan Bang Doni ditangkap. Kabarnya karena menyembunyikan orang yang dianggap menghilang secara ilegal. Wajah Mila memucat. Enggak Pak Doni. Rafa menatap Mila. Kita harus pergi. Sekarang. Pemuda itu memberi mereka 2 helm. Ikut aku. Kita ke tempat aman berikutnya. Lebih dalam lagi. Kalian harus sampai ke dataran tinggi, tempat orang-orang gak bisa cari lewat GPS. Mereka naik motor trail bertiga, menembus jalan tanah dan akar pohon. Kadang harus turun menuntun motor di lereng terjal, kadang melewati jembatan bambu yang nyaris putus. Saat malam tiba, mereka tiba di sebuah pondok kecil di pinggir danau. Suara kodok bersahut-sahutan. Bulan memantul di air tenang. Di sana, Rafa dan Mila duduk memandangi air danau, menyadari bahwa mereka bukan lagi pelarian biasa. Mereka sekarang jadi simbol. Jadi cermin bagi banyak orang yang merasa cinta mereka tak mendapat tempat. Aku gak pernah sangka, hidupku bisa sejauh ini, kata Mila. Rafa menggenggam tangannya. Dan aku gak pernah sangka, aku bisa mencintai seseorang sekuat ini. Danau tenang itu jadi saksi. Bahwa bahkan cinta yang lahir dari reruntuhan bisa tumbuh lebih megah dari istana. Namun di balik pepohonan, sesosok pria berkacamata menyalakan kamera malamnya, merekam dari kejauhan. Dan pesan baru pun diketik. Target ditemukan.
Eksekusi perintah. Malam ini. Malam turun perlahan seperti tirai gelap yang menyelimuti danau sunyi di tengah hutan itu. Angin lembut mengalir menyentuh permukaan air, menciptakan riak-riak kecil yang memantulkan cahaya bulan. Di pondok kayu berdinding anyaman bambu itu, Mila duduk di tepi jendela, memeluk lututnya sambil menatap langit. Rafa di belakangnya, sibuk menyusun kayu bakar. Walau peluh menetes, wajahnya tampak tenang. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengeras. Firasat. Aku merasa malam ini gak biasa, gumam Mila pelan. Rafa berhenti mengatur kayu. Menatap punggung Mila. Aku juga. Sejak kita sampai sini, rasanya waktu berjalan terlalu tenang. Seolah sedang menunggu sesuatu yang besar datang. Mila menoleh. Kamu pikir mereka akan ke sini? Rafa mendekat dan duduk di sampingnya. Aku gak tahu. Tapi aku yakin, mereka gak akan tinggal diam. Terutama setelah surat itu viral. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi serangga malam dan dedaunan bergoyang. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara langkah ringan dari arah dapur. Suara pintu bambu digeser. Pemuda pengantar mereka, yang mengenalkan dirinya sebagai Andre, masuk dengan napas tersengal. Ada 2 mobil masuk dari jalur selatan. Lampunya dimatikan. Aku ngintip dari bukit. Rafa berdiri spontan. Berapa orang? 5. Berpakaian gelap. Kemungkinan dari tim ayah Mila. Mila memucat. Kita harus pergi. Tidak sekarang, jawab Andre cepat. Jalur utara lumpur. Perahu rusak. Satu-satunya jalan keluar hanya jalan kecil ke timur, tapi harus tunggu fajar. Terlalu berbahaya gelap-gelap. Rafa mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita bertahan. Sampai pagi. Andre mengangguk. Aku akan jaga di luar. Kalian kunci semua pintu. Jangan nyalakan cahaya terlalu terang. Ia keluar. Suara langkahnya menghilang di antara semak. Mila menggenggam tangan Rafa. Aku takut. Rafa menatapnya, kemudian memeluknya erat. Aku di sini. Aku gak akan kemana-mana. Jam terus bergulir. Waktu terasa lambat. Suara jangkrik makin nyaring, disusul oleh hembusan angin yang makin kencang. Dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Entah karena binatang atau langkah manusia. Rafa berdiri di depan pintu. Tubuhnya tegap. Ia memegang kayu panjang sebagai alat pelindung. Tak ada senjata lain. Hanya tekad dan nyali. Di dalam, Mila menyiapkan lilin kecil di sudut ruangan. Ia menulis di secari kertas. Pesannya singkat tapi mendalam. Jika aku hilang, tolong biarkan dunia tahu bahwa aku mencintainya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia membuatku merasa hidup. Tak lama, dari arah barat, terdengar suara kaki merayap di luar dinding. Napas Rafa tercekat. Ia mendekat ke jendela, mengintip perlahan. 3 sosok pria berpakaian gelap berjalan merunduk. Mereka membawa senter kecil dan sesuatu di pinggang. Kemungkinan alat komunikasi atau senjata. Mila berbisik, mereka sudah di sini. Rafa memberi isyarat agar ia diam. Dari luar terdengar suara berbisik. Lalu bunyi ketukan pelan di dinding belakang. Top. 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 Rafa menahan napas. Ia tahu itu bukan ketukan biasa. Tiba-tiba,
Suara kaca pecah terdengar dari arah dapur. "Lari!" teriak Rafa. Mila menggenggam tas kecil berisi surat dan pakaian seadanya. Mereka kabur lewat pintu samping yang langsung mengarah ke semak belukar. Langkah mereka cepat dan pendek. Rafa menggenggam tangan Mila erat, menariknya menembus gelap. Daun-daun merobek kulit mereka, ranting mencakar lengan, tapi mereka tak berhenti. Di belakang, terdengar suara teriakan. Langkah kaki mengejar. Jangan biarkan mereka lolos. Lampu senter menari-nari di belakang. Cahaya putih menyorot liar, kadang mengenai bahu mereka, lalu hilang lagi di antara semak. Mereka menuruni lereng kecil dan tiba di tanah berlumpur. Sepatu mereka tenggelam, tapi tak ada waktu berpikir. Rafa menarik Mila lebih kencang. "Sedikit lagi. Kita harus ke ujung sungai." Di ujung sana, perahu kecil sudah terikat. Andre rupanya lebih dulu tiba. Wajahnya pucat. "Naik! Cepat!" Mereka bertiga melompat ke atas perahu. Andre melepas tali dan mendayung sekuat tenaga. Suara tembakan terdengar. Air muncrat di sisi perahu. Satu peluru mengenai kayu, tapi mereka terus melaju. Air sungai tenang, tapi arusnya kuat. Mereka hanyut terbawa gelap malam, hanya diterangi sinar bulan dan bintang. Di daratan, pria-pria bersenjata menatap sungai dengan geram. Pemimpin mereka menyalakan alat komunikasi. Mereka lolos. Tapi tak jauh. Tunggu di titik 2. Di atas perahu, Mila menggenggam dada. Napasnya tercekat. Rafa menggenggam bahunya, mencoba menenangkan. "Tenang. Kita masih hidup." Air mata Mila jatuh. "Sampai kapan kita harus lari?" Rafa memandang ke langit. Sampai dunia melihat bahwa cinta bukan kejahatan. Perahu itu terus melaju, membawa 3 orang yang kini bukan hanya pelarian, tapi simbol. Dan malam itu, di bawah langit yang diam, badai pun bergerak lebih dekat. Dan di pusat kota, seseorang baru saja menandatangani surat perintah baru. Surat penangkapan bukan hanya untuk Rafa, tapi untuk Mila Armandio, atas tuduhan mencemarkan nama baik keluarga, merusak perjanjian pernikahan, dan membawa rahasia bisnis keluarga keluar ke publik. Perburuan baru telah dimulai. Perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing di tengah sungai berbatu. Suara deras air mengalir menjadi latar yang menenangkan, namun hati mereka tetap bergemuruh. Rafa memandangi cahaya remang di ujung sungai, lalu menatap Mila yang masih berselimut jaket tebalnya. Tubuh gadis itu gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena tekanan yang terus mengejarnya sejak ia memutuskan turun ke jalan. Andre mendayung dengan perlahan. Wajahnya kaku. Ia tak banyak bicara sejak pelarian itu dimulai. Hanya sesekali menatap ke belakang, memastikan tak ada suara mesin motor air atau jejak perahu lain yang mengikuti mereka. "Sebentar lagi kita sampai di dusun Banyu Lempung," katanya pelan. "Di sana ada tempat persembunyian yang biasa digunakan para pelintas batas." "Pelintas batas?" tanya Rafa. "Orang-orang yang menyelamatkan dokumen penting, atau lari dari kejaran mafia tambang, mafia tanah, atau orang seperti kalian?" jawabnya tanpa menoleh. Suasana kembali senyap. Rafa menggenggam tangan Mila erat-erat. Ia tahu, ini belum berakhir. Mereka belum benar-benar aman. Mila menyandarkan kepala di bahu Rafa. "Aku lelah, Fa. Bukan cuma fisik, tapi batin." Rafa mengecup keningnya. "Kita istirahat sebentar. Tapi kita gak boleh menyerah."
Saat fajar mulai menembus pepohonan, mereka tiba di tepian sungai yang berkelok. Dusun Banyu Lempung tampak dari kejauhan. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, berdiri di atas air dangkal yang jernih. Suara ayam dan denting lonceng sapi terdengar samar. Tempat itu seperti dunia lain. Damai. Sunyi. Jauh dari gemuruh kota. Mereka disambut seorang lelaki paruh baya bernama Pak Jamir. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya tajam seperti elang. "Aku tahu siapa kalian," katanya tegas. "Kalian anak-anak yang sedang dicari banyak orang. Tapi selama kalian di tanah ini, kalian adalah tamu. Dan tamu wajib dihormati." Pak Jamir membawa mereka ke sebuah rumah kosong di ujung dusun. Rumah itu kecil, hanya berdinding kayu dan beratap rumbia, namun cukup untuk berteduh dan bersembunyi. Hari-hari berlalu. Rafa dan Mila mulai terbiasa dengan kehidupan dusun. Mereka membantu warga membersihkan saluran air, menanam umbi, dan memasak di dapur umum. Mila merasa seperti kembali menjadi manusia biasa, bukan anak konglomerat yang setiap geraknya dipantau kamera. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, saat Rafa membantu memperbaiki jembatan bambu, seorang anak kecil datang berlari. "Ada orang kota datang, Pak Rafa." Mereka bawa kamera besar dan bertanya-tanya soal nama kalian. Rafa langsung lari ke rumah. Mila sedang duduk di depan tungku, menumbuk rempah. "Mila, kita harus keluar dari sini. Sekarang." "Apa terjadi?" "Media. Wartawan. Atau mungkin mata-mata." Pak Jamir datang tergesa. Wajahnya serius. "Aku tahu tempat aman lainnya. Tapi kalian harus jalan kaki menyeberangi hutan tua." Mereka mengemasi barang dalam waktu singkat. Namun sebelum pergi, Pak Jamir menyerahkan sebuah kotak kayu kecil pada Mila. "Ini milik almarhum ibumu." Mila terdiam. "Ibu?" "Ya. Dulu ibumu pernah sembunyi di sini juga, sebelum menikah dengan ayahmu. Dia menyimpan ini. Aku disuruh memberikannya pada anaknya kelak, jika dunia mulai runtuh." Tangan Mila gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada secarik surat, liontin berbentuk bunga melati, dan selembar foto tua. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda berambut panjang berdiri di depan kantor pertanahan. Di balik foto, tertulis, "Jika sesuatu terjadi padaku, jangan percaya pada Armandio. Dia menyembunyikan lebih dari yang terlihat." NR. Gumam Mila. "Ibu, namanya Naya Rahman," bisik Rafa. Mata Mila membesar. Ia mulai menyadari sesuatu. Rafa membaca suratnya. Isinya mengguncang mereka berdua. "Mila, jika kamu membaca ini, berarti kebenaran sudah mendekat. Ayahmu bukan hanya konglomerat, tapi juga orang yang membangun kerajaannya di atas pengkhianatan. Termasuk padaku. Aku dulu bukan siapa-siapa. Tapi aku punya tanah. Tanah itu menjadi rebutan. Ayahmu memasukkan surat kepemilikan dan memaksa aku menikah agar bisa menguasainya. Aku kabur, tapi akhirnya menyerah karena kamu. Karena aku ingin kamu lahir dengan nama yang bisa melindungimu. Tapi jika kamu ingin memilih jalanmu sendiri, maka kebenaran ada di tanah itu. Di dalam dokumen yang kusimpan di Gua Lempung." Mila memejamkan mata. Napasnya memburu. "Jadi selama ini, semua ini tentang tanah?" Rafa menggenggam bahunya.
dan tentang keberanian ibumu yang kamu warisi. Pak Jamir menuntun mereka keluar dusun. Sebelum menghilang di hutan, ia berkata, "Gua Lempung ada di balik bukit 3 lapis. Jalan setapak itu curam, tapi kalian bisa sampai sana sebelum malam jika tidak berhenti." Perjalanan mereka pun dimulai. Melewati semak berduri, akar yang menyembul dari tanah, suara monyet liar dan nyanyian burung yang asing. Hutan Lempung sepi, namun setiap pohonnya menyimpan cerita. Mila merasa setiap langkahnya membawa ia mendekat ke masa lalu yang selama ini terkubur dalam diam. Saat matahari mulai condong, mereka tiba di celah bukit yang gelap. Dari kejauhan tampak mulut gua yang tertutup daun dan semak. Rafa membersihkan jalurnya. Di dalam gua, udara dingin menyergap. Kelelawar beterbangan. Suara air menetes dari langit-langit batu. Mereka menemukan sebuah peti besi tua yang diselimuti lumut. Rafa membuka dengan paksa. Di dalamnya, ada map coklat besar berisi dokumen asli. Sertifikat tanah. Akta jual beli. Catatan pengakuan bersumpah dari notaris. Semua bertuliskan nama Naya Rahman. Mila menggigil. Ini tanah tempat berdirinya perusahaan utama ayahku sekarang. Kalau ini disebar, semua sahamnya runtuh. Rafa menatapnya. Kamu siap? Mila mengangguk pelan. Saatnya kebenaran bicara. Namun dari luar gua, suara langkah kaki mulai mendekat. Dan kali ini, mereka tidak sendirian. Dalam gelap gua Lempung, Rafa mematikan senter kecil dan menarik Mila ke balik bebatuan. Napas mereka tertahan. Dari luar, terdengar langkah-langkah berat dan suara sepatu mencengkeram tanah basah. Suara radio komunikasi berdengung samar, lalu berhenti. "Mereka masuk ke sini," ujar seseorang dengan suara dingin. "Pastikan dokumen itu diamankan. Jangan ada yang keluar hidup-hidup," sahut yang lain, lebih berat dan tegas. Mila memegang erat tas selempangnya, tempat dokumen peninggalan ibunya disimpan. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tajam. Rafa menyentuh pundaknya, memberikan sinyal diam. Dengan isyarat tangan, mereka mulai menyelinap ke lorong kecil di sisi gua. Jalan setapak itu sempit dan licin. Hanya cukup untuk 1 orang sekali jalan. Di atas kepala mereka, kelelawar beterbangan, panik karena cahaya senter yang menari-nari di lorong utama. Rafa melangkah hati-hati, memastikan batu tak terinjak dan tak meninggalkan suara. Di belakangnya, Mila terus mengikuti sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan mereka belum disusul. Di persimpangan gua, Rafa menarik Mila ke kiri dan menuruni celah curam. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan batu berbentuk kubah, tempat air mengalir membentuk kolam kecil. "Kita bertahan di sini dulu," bisik Rafa. "Mereka gak akan tahu lorong ini." Mila duduk di pinggir batu, tubuhnya basah dan lututnya lecek. Ia menatap Rafa dalam-dalam. "Kalau aku tertangkap, jangan selamatkan aku, Fa. Kamu bawa dokumen ini keluar. Kamu yang harus cerita semuanya ke dunia." Rafa menggenggam wajahnya. "Jangan bicara seperti itu. Kita keluar bareng. Aku janji." Tiba-tiba suara ledakan kecil menggema dari lorong utama. Suara batu runtuh dan teriakan lelaki mengguncang lorong gua. "Mereka pakai peledak," desis Rafa. "Mereka cari jalur tembus. Kita gak punya waktu." Rafa membuka peta lama yang tadi ikut ditemukan dalam kotak dokumen. Ada jalur kuno menuju luar yang tertutup akar dan tanah. Kemungkinan besar masih bisa dilewati. Dengan cepat,
mereka bergerak ke lorong sempit yang ditunjukkan peta. Lorong itu gelap, lembab, dan penuh sarang laba-laba. Namun tak ada pilihan lain. Di ujung lorong, sinar samar mulai terlihat. Udara segar mengalir masuk. Mereka menggali sedikit, membuka jalan dengan tangan, sampai akhirnya berhasil keluar di balik tebing hutan. Mereka berdiri di tepi jurang kecil, memandang hamparan hutan dan sungai yang memantulkan cahaya senja. Tapi sebelum sempat menarik napas lega, suara tembakan terdengar dari arah gua. Salah satu peluru meleset dan menghantam batu di dekat kepala Rafa. "Lari!" teriaknya. Mereka berlari menuruni jalur berbatu, masuk ke semak lebat. Langkah kaki mengejar dari belakang, disertai suara peluit dan teriakan keras. Jangan biarkan mereka kabur. Di bawah bukit, sebuah motor trail tua terparkir di dekat gubuk kayu. Itu milik Pak Jamir yang sebelumnya mereka tinggalkan di jalur awal. Rafa menarik Mila dan langsung menyalakan motor itu. Mesinnya sempat batuk, lalu menyala. Tanpa menoleh ke belakang, mereka melesat menembus hutan. Daun dan ranting menampar wajah, jalanan berlumpur membuat ban selip beberapa kali. Namun Rafa terus memacu motor, menyusuri jalur sempit hingga akhirnya keluar di jalan tanah utama yang mengarah ke kota kecil di barat. Begitu tiba di kota, mereka langsung menuju rumah sahabat lama Ibu Mila, yang dulu bekerja sebagai wartawan investigasi. Namanya Bu Hana. Perempuan setengah baya, berhijab, dan berwajah tegas. Begitu melihat Mila, ia terdiam lama. Lalu memeluknya erat. "Kamu, anak Naya?" "Ya Allah, astagfirullah, kamu hidup." Mila menangis di pelukannya. "Bu, aku butuh bantuannya. Aku punya semua bukti." Bu Hana langsung membawa mereka masuk. Di ruang kerja, ia memeriksa semua dokumen. Matanya berkaca-kaca. Ini bisa meruntuhkan semua bisnis ayahmu. Bisa mengubah peta kekuasaan. Kamu yakin? Aku yakin, Bu. Sudah terlalu lama aku diam. Aku gak bisa terus bersembunyi. Bu Hana mengangguk. Aku punya jaringan. Besok pagi, kita gelar konferensi pers. Kita siarkan semua ini. Langsung ke publik. Malam itu, Mila dan Rafa tidur di kamar tamu dengan pintu terkunci rapat. Luar rumah dijaga 2 relawan dari jaringan Bu Hana. Televisi menyiarkan berita kejaran atas putri konglomerat yang membelot dan membawa dokumen penting. Netizen mulai terbelah. Sebagian menganggap Mila gila. Sebagian lagi mendukung dan menuntut transparansi perusahaan ayahnya. Saat fajar menyingsing, aula kantor media lokal sudah penuh. Puluhan wartawan, kamera, mikrofon, dan siaran langsung menyala. Mila berdiri di podium dengan mikrofon di hadapannya. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh api. Rafa berdiri di samping, menggenggam tangannya. "Nama saya Mila Naya Armandio," ucapnya lirih namun jelas. "Dan hari ini, saya bukan lagi putri dari seorang konglomerat. Saya adalah anak dari seorang wanita yang dizalimi, dirampas haknya, dan dikubur kisahnya." Suasana hening. Semua dokumen yang saya bawa membuktikan bahwa bisnis ayah saya berdiri di atas pengkhianatan. Dan hari ini, saya memutuskan untuk membongkar semuanya. Bukan demi balas dendam, tapi demi keadilan. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari luar aula. Semua orang panik. Rafa melindungi Mila. Bu Hana berteriak menyuruh semua tiarap. Pintu aula didobrak.
sekelompok pria berbadan besar masuk. Namun belum sempat mendekat, aparat kepolisian berseragam lengkap datang dari belakang. "Turun tangan!" Semuanya angkat tangan, teriak salah satu perwira. Seorang lelaki bertubuh besar ditarik keluar. Wajahnya penuh darah, namun masih menatap Mila dengan tatapan penuh benci. Itu direktur keuangan perusahaan ayahnya. Seorang tangan kanan yang selama ini menjalankan perintah gelap di belakang layar. Di luar, mobil media dan polisi memadati jalan. Siaran langsung tak terputus. Wajah Mila terpampang di seluruh layar ponsel dan televisi. Dunia akhirnya melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan di balik sorotan kamera, tangan Mila tetap menggenggam tangan Rafa. Tak berkata apa-apa. Karena cinta sejati tak perlu diumumkan dengan suara. Ia hanya perlu dibuktikan dengan keberanian. Hari itu menjadi hari paling gempar dalam sejarah dunia bisnis negeri ini. Berita tentang pengakuan Mila Armandio, putri satu-satunya dari Taipan kaya raya yang selama ini dianggap tak tersentuh, tersebar lebih cepat dari kecepatan internet. Wajahnya terpampang di seluruh laman berita. Suara tangisnya di podium menjadi potongan video yang paling banyak dibagikan. Dan dokumen-dokumen asli yang ia buka di hadapan publik menjadi bom waktu yang meledakkan fondasi bisnis ayahnya sendiri. Beberapa jam setelah konferensi pers, saham perusahaan Armandio Group anjlok tajam. Kantor-kantor cabang digeruduk massa. Para petinggi mengundurkan diri. Beberapa lainnya mencoba melarikan diri ke luar negeri, tapi dicekal. Dan Sang Taipan, yang selama ini menari di atas kekuasaan, akhirnya dipanggil aparat untuk diperiksa. Dunia seakan membalikan punggungnya pada raja yang dulu dielu-elukan. Namun bagi Mila, itu bukan kemenangan. Itu hanya awal dari sebuah luka yang dibuka ulang agar bisa benar-benar sembuh. Rafa memandangi Mila dari jauh saat gadis itu duduk di taman rumah Buhana. Rambutnya terurai tertiup angin. Wajahnya lelah, tapi ada kedamaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rafa duduk di sampingnya, membawakan secangkir teh hangat. "Apa kamu nyesel?" tanya Rafa pelan. Mila menatap langit. "Kalau aku nyesel, itu karena aku gak lebih cepat menyuarakan ini. Aku baru berani setelah semua hancur." Rafa menggenggam tangannya. "Tapi kamu berani. Dan gak semua orang bisa kayak kamu." Mila menghela napas. "Aku kehilangan segalanya, Fa. Nama keluarga, harta, perlindungan semua hilang dalam semalam." Rafa tersenyum. "Tapi kamu dapatkan sesuatu yang jauh lebih penting." "Apa?" "Dirimu sendiri." Mila menatap Rafa lama. Lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya ia bisa jujur pada dirinya. Bahwa selama ini ia hanya hidup dalam bayangan kemewahan yang tidak pernah ia pilih. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan tenang. Tidak ada lagi kejaran. Tidak ada lagi kamera tersembunyi. Hidup mereka perlahan kembali menjadi biasa. Sederhana. Seperti dua anak muda yang sedang mencari arah. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik bukit, Rafa mengajak Mila ke sebuah tanah lapang. Di sana, ia menunjukkan pondasi rumah kecil yang sedang dibangun. "Tempat ini milik ibuku dulu. Sebelum dijual untuk biaya pengobatan. Sekarang aku beli kembali." Mila memandang lahan itu. Di sekitarnya ada pohon mangga, semak liar, dan jalan setapak kecil yang menuju sungai. "Apa rencanamu?" tanya Mila. Rafa tersenyum.
Aku ingin bangun rumah baca. Buat anak-anak miskin. Mereka gak punya banyak, tapi mereka berhak mimpi. Mila menatap Rafa lama. Aku juga mau ikut. Rafa mengangguk. Aku gak minta kamu jadi kaya. Aku cuma minta kamu tetap jadi Mila yang kemarin berdiri dengan berani. Aku akan selalu jadi itu. Untuk diriku. Dan untuk kita. Angin berhembus pelan. Senja mulai turun. Di langit, burung-burung kembali ke sarangnya. Dan di tanah itu, dua insan muda berdiri memandangi masa depan. Tak ada sorotan. Tak ada gelar. Hanya keheningan dan keyakinan. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna. Tapi tentang siapa yang paling tulus saat semua yang lain telah pergi. Mila bukan lagi gadis miliarder. Rafa bukan lagi pemuda yatim yang terbuang. Mereka hanya dua jiwa yang saling menemukan dalam badai kehidupan. Dan dari reruntuhan itu, mereka membangun harapan yang baru.